Halo guys, balik lagi dengan Mimin Bro Kakak di Silent Movie. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Iron Giant yang dirilis pada tahun 1999 yang lalu. Dan film ini menceritakan persahabatan antara seorang bocah laki-laki dengan sebuah robot yang besar, dan alur dari cerita ini terjadi pada tahun 50-an. Oke, daripada penasaran, langsung aja kita mulai. Di awal kita diperlihatkan sebuah meteor yang jatuh dari luar angkasa menuju ke bumi, dan meteor itu jatuh di daerah perairan, di mana di sana sedang terjadi cuaca buruk. Di sana pun ada sebuah kapal yang sedang bingung mencari arah karena tertutup badai. Dia senang karena dapat melihat sebuah mercusuar, namun ternyata dia salah. Tiba-tiba, kapal menghantam sebuah benda yang sangat keras dan kapal itu pun menjadi hancur berantakan. Ternyata itu adalah robot raksasa yang datang dari luar angkasa. Kemudian kapal itu pun tenggelam. Untungnya sang nelayan dapat menyelamatkan diri ke tepian dan ia pun memanjat ke pinggir tebing. Kemudian esok harinya kita diperlihatkan seorang bocah bernama Hogarth yang sedang mengendarai sepeda untuk mendatangi tempat kerja ibunya. Dan ia pun ingin sekali memiliki hewan peliharaan. Saat dia mengutarakannya kepada ibunya, ibunya langsung menanggapinya dengan hal yang tidak sesuai keinginannya. Namun Hogarth memaksa, paling tidak lihatlah apa yang aku temukan hari ini. Dan saat ia ingin menunjukkan kepada ibunya, tiba-tiba peliharaannya yang berupa seekor tupai kabur, dan hewan peliharaannya itu lari ke sebuah meja yang di sana ada seorang pria yang duduk sambil tertidur, dan Hogarth pun membangunkannya, dan pria itu bernama Dean. Saat mereka asik berbincang, ternyata di sana ada bapak-bapak yang memiliki profesi seperti nelayan dan lain-lain. Mereka sedang membicarakan bahwa ada sebuah makhluk raksasa dari Mars. Namun bapak-bapak yang bercerita tersebut malah ditertawakan oleh teman-temannya karena dianggap dia hanya mabuk. Dan di sana, Dean langsung menanggapi pembicaraan mereka dengan berkata, "Aku juga pernah melihatnya." Namun apa yang terjadi? Dean juga ditertawakan dan dianggap juga sama mabuknya seperti bapak yang menceritakan hal tersebut. I rest my case. Kembali lagi ke peliharaan milik Hogarth. Tupainya masuk ke dalam celana dan baju Dean, dan itu membuat dia merasa geli dan risih. Setelah ia mengeluarkannya, tupai tersebut mengacaukan semua yang ada di dalam restoran tempat ibunya bekerja tersebut. Dan Hogarth pun pulang. Sesampainya di rumah, ia ditelepon oleh ibunya bahwa ia dilarang untuk begadang malam-malam, apalagi menonton film seram. Dan ia berkata, "Ya bu, aku akan melakukan apa yang kamu perintahkan." Tapi apa yang terjadi? Sampai jam 9 malam pun Hogarth belum tidur dan dia sedang asik menonton film horor. Saat asik menonton, tiba-tiba saluran TV-nya menjadi jelek dan rusak. Ia pun segera memeriksa apa yang terjadi dengan menaiki antena di atas rumahnya. Sesampainya di sana, ia menemui bahwa antenanya rusak seperti ada yang mematahkannya. Ia pun langsung bergegas mengambil baju dan senter untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Dan ia menemukan jejak yang menuju ke sebuah jalan setapak di sebuah hutan. Ia pun langsung mengikuti arah dari jejak tersebut. Dan saat ia terus mengikutinya, ia sampai di sebuah pembangkit listrik. Saat ia sampai di sana, ia tidak menemukan apa-apa. Namun tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara yang sangat kencang, dan ternyata itu adalah sebuah robot raksasa yang berjalan di belakangnya, dan hal itu pun membuatnya takut serta terjatuh. Namun untungnya dia tidak terinjak. Dan robot raksasa itu pun langsung mengambil tiang-tiang dan besi yang ada di pembangkit tersebut, lalu memakannya. Dan setelah itu, ia ingin kembali memakan besi yang ada di sana, namun ia menyentuh pembangkit dan generator itu hingga ia terpental dan terlilit di sebuah kabel yang membuat robot tersebut tersetrum dan membuat listrik satu kota menjadi padam. Hogarth pun panik dan langsung ingin melarikan diri. Namun saat ia berlari, ia seperti merasa
bahwa robot tersebut harus diselamatkan, dan ia pun mengurungkan niatnya untuk kabur dan kembali untuk menolong robot tersebut dengan mematikan tuas yang ada di pembangkit listrik tersebut. Dan setelah ia berhasil mematikan tuas tersebut, robot itu pun langsung pingsan. Hogarth pun curiga dan langsung memeriksa apa yang terjadi dengan robot itu. Dan saat ia asik memeriksa, robot itu pun bangun kembali, yang membuat Hogarth ketakutan lalu lari. Di tengah pelariannya, ia bertemu dengan ibunya yang cemas dan ia pun langsung menceritakan apa yang telah dilihatnya. Namun ibunya sangat tidak mempercayai hal-hal yang tidak logis seperti apa yang ia ceritakan dan langsung membawa Hogarth untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, kerusakan yang terjadi di pembangkit listrik tersebut membuat seorang agen rahasia yang bernama Mansley datang ke sana dan menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi di pembangkit listrik tersebut yang tiba-tiba rusak parah. Dan di sana ia menemukan senjata mainan milik Hogarth yang hancur dan terjatuh saat diinjak oleh robot raksasa tersebut. Di lain tempat, Hogarth kembali dengan membawa kamera dan sebuah lempengan besi untuk memancing robot itu keluar karena dia ingin memotret robot tersebut. Namun robot tersebut tak kunjung juga datang, hingga akhirnya sore pun menjelang. Dan robot itu pun ternyata sudah ada di belakangnya. Ia takut robot itu akan menyerangnya, namun ternyata tidak. Dia juga duduk di hadapan Hogarth. Dan robot itu pun masih ingat bahwa Hogarth adalah orang yang menyelamatkannya. Dan sejak saat itu, mereka berdua pun berteman. Karena robot itu mengerti apa yang Hogarth bicarakan. Dan saat hari menjelang malam, Hogarth pun mengatakan pada robot itu bahwa dia akan pulang ke rumah karena ibu akan mencariku. Namun robot tersebut ingin selalu mengikuti kemana Hogarth pergi, namun ia melarangnya. Saat Hogarth berjalan pulang, mereka melintasi sebuah rel kereta api, di mana rel kereta api itu terbuat dari besi, dan hal itu membuat robot itu menjadi lapar. Dan robot tersebut pun ingin memakan rel kereta api itu. Namun Hogarth menyadari bahwa di sana ada kereta dari kejauhan yang sedang menuju ke tempat mereka berdiri. Dan ia pun langsung menyuruh robot tersebut untuk mengembalikan apa yang telah ia lakukan pada rel tersebut. Dan robot itu pun menurutinya. Namun Hogarth menyuruhnya agar mengembalikannya ke bentuk semula walaupun tidak terlalu rapi. Tapi robot tersebut ingin memperbaikinya sesempurna mungkin. Dan yang terjadi adalah robot tersebut tertabrak oleh kereta dan membuat tubuhnya tercerai-berai di bagian atas. Tapi apa yang terjadi? Di mana robot itu dapat memancarkan sebuah sinyal yang membuat bagian-bagian tubuh dari robot tersebut bisa kembali seperti semula. Kembali lagi ke Mr. Mansley, agen rahasia yang menyelidiki kasus hancurnya pembangkit listrik tersebut. Ia pun mendatangi rumah Hogarth dan ibunya karena di sana dia mendapatkan petunjuk ada mainan dari Hogarth yang tertinggal. Ia pun langsung menanya dan selalu menanyakan apa yang terjadi di sana. Dan ia pun berbicara seolah-olah ia sangat mengetahui apa yang terjadi di sana, seperti kejadian ada robot raksasa dan lain-lain. Namun Hogarth dan ibunya tidak bicara apa-apa, dan Hogarth pun menutup-nutupi apa yang ia lihat. Ia sadar bahwa Mansley selalu mencari tahu tentang robot tersebut. Ia pun tidak bisa menyembunyikan robot tersebut selalu ada di rumahnya. Ia pun ingin menyembunyikan robot tersebut ke tempat yang lebih aman. Kemudian mereka sampai di tempat penampungan barang rongsok, dan mereka pun berencana untuk tinggal dan bersembunyi di sana. Dan robot itu pun langsung makan selahap-lahapnya. Dan ternyata tempat tersebut adalah milik Dean. Dan Hogarth pun meminta izin kepada Dean untuk dapat menyembunyikan robot raksasa itu. Namun Dean menolak, tapi dengan bujukan dan rayuan dari Hogarth, maka Dean pun menerimanya. Setelah beberapa hari mereka tinggal di sana. Saat siang hari, Hogarth mengajak robot tersebut untuk bermain. Dan saat Hogarth bermain tembak-tembakan,
Tiba-tiba, sensor dari robot tersebut merespon adanya bahaya, di mana senjata mainan yang digunakan oleh Hogarth dianggapnya mengancam bagi keselamatan robot tersebut. Dan robot tersebut pun sempat berubah modenya menjadi mode perang dan menembakkan laser dari matanya ke arah Hogarth. Namun Dins sempat menyelamatkannya dan mereka pun selamat. Dins pun memarahi apa yang dilakukan oleh robot tersebut. Dan robot tersebut pun merasa bersalah dan ia pun langsung kabur dari tempat tersebut. Saat dia kabur, tiba-tiba robot tersebut sampai ke daerah pinggiran kota. Di sana ada dua anak laki-laki yang hampir terjatuh dari atas gedung yang tinggi. Dan robot tersebut pun langsung memiliki insting untuk menolongnya. Robot tersebut pun berhasil lari dan menangkap dua anak tersebut sebelum terjatuh ke tanah. Dins dan Hogarth pun menyusul robot itu kembali ke kota. Namun dalam perjalanan mereka berpapasan dengan Mansley dan juga para anggota militer. Dan saat Mansley menoleh ke belakang, tanpa sengaja Mansley melihat ada robot besar yang ada di kota tersebut. Dan mereka pun memutuskan untuk mengejar robot tersebut kembali ke kota. Setelah mereka sampai di kota, Mansley dan para anggota militer langsung menembaki robot tersebut. Dan di sana, robot tersebut langsung membawa Hogarth dan lari serta melindunginya. Mereka pun dikejar sampai ke ujung tebing hingga mereka berdua pun terpojok. Namun saat mereka jatuh dari tebing, dikira mereka akan jatuh. Dan ternyata robot tersebut memiliki kejutan, yaitu dia bisa terbang. Dan saat terbang, militer mengirim dua pesawat tempur untuk mengejar mereka. Dan saat mereka kejar-kejaran, robot itu berhasil terkena satu tembakan yang membuat robot itu terjatuh ke tanah dan membuat Hogarth pingsan dan tak sadarkan diri. Hal itu pun membuat robot itu menjadi marah karena temannya yang sangat berharga terluka karena perbuatan anggota militer tersebut. Hingga robot tersebut berubah mode menjadi mode perang dan menyerang balik anggota militer tersebut. Hingga anggota militer yang ada di sana merasa kewalahan, tidak dapat mengatasi kehebatan dari robot tersebut. Saat itu, Hogarth tersadar dan ia pun membujuk robot itu agar kembali ke mode biasa. Dan ia pun mengantarkan Hogarth kembali ke kota, ke tempat orang tuanya dan Dins berada. Para militer pun sudah terpojok dan mereka memiliki sebuah pemikiran untuk dapat menghancurkan robot tersebut. Mereka akan meluncurkan sebuah tembakan, yaitu tembakan dengan peluru bom atom. Tapi, pimpinan militer tidak menyetujui usulan dari Mansley tersebut, karena itu sangat berbahaya bagi warga kota yang ada di sana. Namun, Mansley yang sudah jengkel dengan robot tersebut, ia menyuruh tetap melakukan peluncuran bom atom itu, agar menghancurkan robot tersebut. Alhasil, peluncuran bom atom tersebut pun jadi dilakukan. Saat itu juga, seluruh warga kota melihat sebuah peluru yang sangat besar menuju ke kota tersebut, dan seluruh warga kota pun menjadi putus asa. Namun, robot itu memiliki insting kembali untuk menyelamatkan seluruh warga kota. Ia pun berencana mengorbankan dirinya dengan terbang dan langsung menabrakkan dirinya ke bom atom itu, agar seluruh ledakan terjadi di atas langit dan tidak sampai melukai warga yang ada di kota tersebut. Dan ia pun melakukannya. Setelah itu terjadi, robot itu pun langsung hancur dan tercerai-berai. Dan warga kota pun membuat sebuah monumen untuk menghormati robot tersebut karena telah menyelamatkan warga kota dari ledakan bom atom. Hal itu pun membuat Hogarth merasa sedih dan sangat kehilangan temannya yang sangat berharga. Namun di akhir film, kita diperlihatkan bahwa kepala dari robot itu kembali memancarkan sinyal dan terlihat bagian tubuhnya satu persatu kembali menyatu kepada tubuh robot tersebut. Dan ternyata robot itu masih hidup. Dan film pun selesai.